Saudara-saudari yang terkasih, saya sangat bergembira bahwa kita tadi sudah mendoakan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Indonesia ini memang itu sih. Ya. Ya. Gereja memang menentukan seluruh bulan November ini berdoa bagi jiwa-jiwa yang malang, yang sangat membutuhkan doa-doa kita. Kenapa begitu? Kita bisa bertanya, apakah api penyucian itu ada? Dulu memang tidak semua orang tahu tentang api penyucian. Tapi sekarang semakin banyak orang yang tahu tentang api penyucian, malah istilahnya purgatorium orang sudah tahu. Nah, saya lanjutkan saja. Dulu api penyucian itu dirasakan sebagai suatu lambang. Jiwa-jiwa yang masih berdosa, yang belum punya kesempatan untuk masuk ke surga, mereka mengalami proses penyucian. Dan proses penyucian itu dengan api. Dan orang-orang berkata dulu, api itu sebagai lambang. Lambang orang yang ada di situ begitu merindukan Tuhan. Tuhan yang adalah satu-satunya kebahagiaan belum bisa mereka temui. Nah, itulah kita lihat pandangan dulu. Dan sekarang kita mau mengatakan saudara-saudara bahwa api penyucian itu, purgatorium itu ada. Dan bukan hanya ada, tapi tempat. Satu tempat di mana jiwa-jiwa itu dikumpulkan di sana. Kita dapat berdoa bagi mereka, dan mereka jiwa-jiwanya bisa diampuni, kemudian dari tempat yang sengsara menuju tempat yang bahagia. Kitab suci kita, kisah dari Makabe menerangkan begini. Pada waktu itu ada peperangan antara orang-orang Israel melawan orang-orang Syria. Orang-orang Israel dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Judas Makabe. Pada peperangan itu, orang-orang Yahudi memperoleh kemenangan. Walaupun banyak juga serdadu-serdadu Israel yang gugur di dalam medan pertempuran. Sesudah aman, maka Judas bersama dengan orang-orangnya pergi mengunjungi serdadu-serdadu yang sudah wafat. Maka Judas melihat mereka dan membuka juga baju-baju mereka. Dan ternyata bahwa di dalam baju itu serdadu-serdadu Israel memakai jimat-jimat yang tentu bertentangan dengan Tuhan. Dan mungkin juga karena itu mereka gugur di dalam medan pertempuran. Melihat begitu banyak orang-orang yang sudah meninggal itu, lalu timbullah suatu inisiatif dari Judas Makabe yang mengumpulkan uang dari orang-orang yang hadir di situ, dan ia itu mengirimkan uang itu ke Yerusalem agar imam-imam di Yerusalem mempersembahkan korban untuk pelunasan siksa dosa-dosa serdadu yang sudah bersalah itu. Jadi kurban itu menjadi pelunas dosa, kurban itu juga menjadi kurban penyelamatan bagi jiwa-jiwa itu.
Judas sangat berharap akan kebangkitan. Dan ia yakin akan kebangkitan. Bahwa terdahulu yang berdosa sebelumnya, dengan korban, dengan doa yang ada, mereka itu bisa dibawa kepada kehidupan yang kekal. Itu ditulis di dalam 2 Makabe bab 12. Tapi selain itu kita lihat juga saudara-saudara, dalam kitab suci dan juga dalam ajaran gereja, seringkali kita umat beriman itu diminta berdoa. Berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Doa-doa itu sangat dihargai dan dipuji oleh gereja. Cuma sekarang kita bertanya, untuk orang yang ada di surga, mereka tidak memerlukan lagi doa kita. Malah kita itu minta doa dari mereka. Mereka sudah kudus, hidup dekat dengan Tuhan. Dan bagi jiwa-jiwa yang ada di neraka, doa-doa kita pun tidak ada gunanya. Mereka tidak mau lagi doa kita. Mereka sudah definitif memutuskan dirinya dari Tuhan, dan mereka mau tetap selama-lamanya di neraka. Jadi doa kita tidak perlu untuk orang yang di neraka, pun tidak perlu untuk orang yang ada di surga. Lalu kita bisa bertanya, permintaan gereja itu untuk orang meninggal yang macam mana? Nah, disinilah kita mengatakan, ada suatu tempat yang jiwa-jiwa belum ke surga, tetapi juga jiwa-jiwa itu tidak di neraka. Mereka ada di suatu tempat yang juga kita sebut purgatorium, untuk membersihkan jiwa-jiwa dosa-dosanya yang masih tertinggal waktu dia sudah meninggal. Kita mengatakan, saudara-saudara, nah, jiwa-jiwa itu sangat membutuhkan doa-doa kita. Mereka memerlukan doa kita agar mereka secepat mungkin dapat berpindah dari tempat sengsara itu menuju tempat yang ada kebahagiaan. Tempat yang kita sebut purgatorium, api penyucian. Nah, jiwa-jiwa itu membutuhkan doa-doa kita. Dan kita lihat juga, saudara-saudara, bahwa dalam doa syukur agung di dalam kurban Ekaristi, waktu zaman para rasul sudah ada doa syukur agung 1, 2, 3, dan 4. Dan doa syukur agung itu lebih tua daripada Injil yang tertulis. Sebelum Injil itu tertulis pada tahun 51, surat Paulus kepada orang di Tesalonika, kita melihat doa syukur ini sudah ada. Dan dalam tiap-tiap doa syukur agung itu selalu ada doa khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Berdoa bagi mereka supaya mereka diselamatkan. Berdoa supaya kerahiman Allah semakin mereka dapati. Ada satu kisah yang bagus juga kita tahu. Ada seorang wanita suci bernama Perpetua. Perpetua itu satu hari dijebloskan ke dalam penjara. Alasan dia dijebloskan ke dalam penjara karena ia itu ketahuan seorang katekumen. Seorang katekumen artinya orang yang akan masuk ke dalam gereja Kristus. Ia sudah nikah dan suaminya seorang perwira Romawi, kafir. Anaknya sudah lahir juga satu, masih bayi. Nah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Suaminya sudah datang, orang tuanya juga sudah datang, supaya Perpetua meninggalkan saja agama itu dan bersatu kembali dengan keluarganya dan menjaga anaknya. Perpetua tidak pernah mau.
Satu kali ia itu mempercayai Kristus, ia tetap mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Maka ia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, yang terjadi ini. Hari pertama dia itu ada di penjara. Pada malam hari, ia mendapat satu mimpi. Atau katakanlah suatu vision, penglihatan. Dalam penglihatan itu apa dilihatnya? Dilihatnya adiknya bernama Dinokrates. Adiknya Dinokrates sudah lama meninggal. Ia jatuh dan kepalanya kena kuali, berlumuran darah, dan adiknya meninggal. Sudah lama Perpetua juga tidak ingat akan adiknya itu. Tapi tiba-tiba adiknya menampakkan diri kepada dia. Waktu itu adik itu berpakaian agak lusuh, kotor. Wajahnya juga tidak dibasuh. Kelihatan ia sangat lapar dan sangat haus. Walaupun di tempat adiknya itu ada penampungan air, tetapi penampungan itu terlalu tinggi untuk Dinokrates. Ia tidak bisa mengambil air itu untuk diminum. Tiba-tiba Perpetua terjaga. Dan ia dibisikkan, adikmu belum berbahagia. Adikmu masih ada di dalam tempat penyucian yang menanggung dosa-dosa yang ada. Nah, sejak dia mendengar itu, Perpetua tiap-tiap hari berdoa untuk adiknya yang masih belum bahagia itu. Dan mungkin kita katakan ada di api penyucian. Tiap hari ia berdoa bagi dia. Dan tiap-tiap hari di penjara, ia berbuat yang baik, melayani tawanan-tawanan yang lain, berbicara yang sopan dan seterusnya. Semua itu dibuatnya sebagai intensi mendoakan adiknya yang ada di api penyucian agar cepat dibebaskan dari hukuman dan mendapat kebahagiaan. Satu hari sebelum Perpetua dibunuh, yang akan dibawa ke Kolosium, satu stadion di mana orang-orang Romawi menonton, banyak binatang-binatang buas seperti harimau, seperti singa dimasukkan ke situ. Dan orang-orang Kristen itu dikeluarkan untuk berlaga dengan binatang-binatang buas itu di Kolosium. Satu hari sebelum dia menderita mati di sana, adiknya Dinokrates menempatkan diri kepada dia lagi. Nah, kali ini pakaian adiknya sudah bagus, bersih. Wajahnya sudah dibasuh. Rasanya ia tidak lapar dan tidak haus lagi. Karena air yang tadi tinggi sekarang sudah turun ke bawah. Sehingga Dinokrates bisa minum air itu dengan leluasa. Dan waktu itu Perpetua tahu bahwa adiknya sudah berpindah tempat dari tempat di surga. Ini kita lihat adanya api penyucian. Doa-doa kita sangat diperlukan. Dan doa-doa kita yang ditujukan kepada mereka bisa membuat mereka berpindah tempat. Dari tempat sengsara menuju tempat bahagia. Dan kita dapat mempercepat proses penghukuman agar mereka selekas mungkin berbahagia dengan Bapa di surga. Nah, saudara-saudara terkasih, gereja mempunyai kisah dan kisah seperti itu. Sekarang mari kita lihat sebentar. Ada juga beberapa orang secara pribadi diberikan wahyu oleh Tuhan. Misalnya seorang ibu namanya Maria Sima. Maria Sima ini seorang Austria. Bahasa sehari-hari itu bahasa Jerman.
Dari kecil sebenarnya Maria Sima ingin menjadi seorang suster, tetapi kesehatannya tidak memungkinkan dia, sehingga berkali-kali ia juga keluar dari biara. Tetapi ada rencana Tuhan. Waktu dia berumur 25 tahun, nah, Tuhan memberikan suatu anugerah istimewa kepada dia. Anugerah apa itu? Maria Sima dapat berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Itulah kita lihat keistimewaannya. Dia mengatakan, waktu mula-mula Tuhan memberikan karunia itu, 1 tahun mungkin beberapa orang yang datang kepada dia. Tapi kemudian dia berkata, makin tahun, makin banyak yang datang kepada dia untuk minta pertolongan, doa, dipersembahkan kurban ekaristi untuk mereka, dan berikan pesan. Dan Maria Sima berkata, saya sudah membebaskan 40 sampai 50 uskup dan imam-imam yang terjerumus dalam api penyucian. Kita melihat ia menolong mereka dan mereka membutuhkan doanya. Dan Ibu Maria Sima meninggal pada tanggal 16 Maret 2004 pada umur 89 tahun. Selain Maria Sima, kita melihat Tuhan juga memanggil seorang suster bernama Katarina Emmerich. Katarina Emmerich, ia juga mendapat kurnia stigmata 5 luka Yesus yang diberikan oleh Yesus kepada dia. Dan yang istimewa pada Katarina Emmerich yaitu mendapatkan luka Yesus pada kepalanya. Dan Katarina Emmerich, seorang yang hidup suci, banyak berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian, dan Katarina Emmerich menjadi inspirator bagi seorang sutradara, Mel Gibson, yang akhirnya membuat satu film tentang sengsara Yesus. Nah, Mel Gibson itu mendapatkan semua itu dalam filmnya, justru inspirasinya dari Katarina Emmerich, seorang Jerman. Selain daripada itu, Bapak Ibu, pasti kamu pernah mendengar nama ini, Teresa Neumann. Juga orang Jerman. Dan dia juga dikaruniai oleh Tuhan stigmata 5 luka Yesus. Dan istimewa pada Teresa Neumann ialah selama 35 tahun lamanya ia tidak makan dan tidak minum lagi. Kecuali tiap-tiap hari menerima komuni suci. Dengan itu dia hidup. Jangan katakan dia itu tidur-tidurlah. Tidak. Dia seperti wanita biasa, bekerja di ladang, bekerja biasa. Cuma ia tidak makan dan tidak minum lagi. Dia juga berkata itu tentang jiwa-jiwa di api penyucian. Dia seringkali berdoa bagi mereka dan mengkhususkan amal bakti untuk jiwa-jiwa di api penyucian agar mereka itu cepat bisa berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Saudara-saudara, waktu saya punya kesempatan 1 kali pergi ke Italia mengunjungi makam dari Padre Pio. Banyak orang pasti sudah mendengarkan dia itu. Yaitu seorang imam Kapusin yang devosinya banyak kepada jiwa-jiwa di api penyucian dan memberikan apa yang dia bisa kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Pada satu hari rupanya
Pagi-pagi ia mempersembahkan misa khusus untuk jiwa-jiwa itu. 2 rosario dan seterusnya. Pada malam hari. Semua orang sudah mau tidur. Lonceng di biara bunyi. Lalu bruder penjaga pintu pergi ke situ. Ia membuka pintu, tetapi tidak ada satu orang pun yang dia lihat. Dia masuk kembali. Lonceng berbunyi untuk kedua kali. Bruder dengan sabar pergi lagi melihat. Dan memang tidak ada satu orang pun yang dia lihat. Dia masuk lagi, lonceng berbunyi untuk ketiga kalinya. Dia keluar lagi. Dan sama, dia tidak menemukan satu orang pun yang ada di luar. Tapi siapa yang membunyikan lonceng itu? Dia masuk ke dalam biara. Waktu ketiga kali ia pulang masuk ke biara, ia di tengah jalan, di gang, ia bertemu dengan Padre Pio. Lalu ia berkata, Padre tadi mendengarkah lonceng pintu dibunyikan? Iya, saya dengar, kata Padre Pio. Bruder berkata, saya tidak menjumpai siapapun yang ada di depan pintu. Dan Padre Pio cuma senyum dan tertawa. Dia mengatakan, tadi pagi saya mempersembahkan misa untuk jiwa-jiwa itu. Supaya cepat itu bebas dan bahagia di surga. Dan aku baru berdoa rosario untuk mereka. Nah, yang lonceng tadi itu, itulah jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Sebelum mereka naik ke surga, mereka datang ke sini untuk mau pamitan dengan saya. Bruder itu mengerti dan mengangguk. Ya, itulah kita lihat kehidupan Padre Pio yang percaya akan adanya api penyucian, sering berdoa bagi mereka, dan doa-doanya terutama kurban Ekaristi yang dipersembahkannya sungguh-sungguh berdaya guna bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Saya akan berkata lagi, ada seorang wanita yang bernama Katarina. Katarina hidup dengan baik. Dan dia hidup dengan sangat sabar dan seringkali menjadi teladan bagi banyak orang. Tapi sayang, Christina itu meninggal pada umur 32 tahun. Sayang, dia meninggal umur sedemikian muda. Lalu orang-orang membawa dia disemayamkan di gereja. Orang datang berdoa, mohon perlindungan dari dia. Dan tiba-tiba, saudara-saudara terkasih, Katarina bangkit. Dan dia duduk di tepi jenazah itu. Orang-orang pada takut. Sesudah reda, lalu Katarina berkata, selama aku seperti mati suri itu, aku diantar oleh malaikat ke api penyucian. Aku melihat banyak orang di situ disiksa. Dan banyak juga yang saya kenal. Aku ingin menolong mereka. Tetapi mereka sendiri belum layak untuk ditolong agar naik ke surga. Malaikat membawa aku juga ke neraka. Ngeri, gelap, api, siksaan. Saya diam saja. Akhirnya malaikat juga membawa aku ke surga. Tempat yang terang, begitu bagus, begitu indah. Tidak ada kurangan apapun. Dan aku sangka katanya, di sini aku bisa tinggal. Tapi Tuhan berkata, engkau belum boleh tinggal di sana. Lalu Christina disuruh oleh Allah
pulang kembali ke dunia ini. Ya, untuk melakukan lebih banyak perbuatan kasih dan berani menderita bagi jiwa-jiwa yang tersiksa di dalam api penyucian. Begitu ia masuk ke dalam dunia kembali, ia tidak pernah lagi tidur di tempat tidur, selalu di bawah. Dan kemudian yang terjadi ialah ia banyak berpuasa. Berpuasa untuk jiwa-jiwa yang mengerikan, yang membutuhkan doa-doa. Dan ia berani menderita seluruhnya, diintensikan untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Menurut keterangan dari Christina, ia melihat api dan ia sengaja menerjunkan dirinya dalam api biar dibakar. Mau menderita untuk jiwa-jiwa. Kalau musim dingin, dilihatnya ada es, dingin sekali, yang menceburkan dirinya dalam es yang dingin itu, ingin menderita demi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan kadang-kadang yang melihat di kampung itu, ada orang menggiling gandum. Dan ia juga masuk ke dalam gilingan itu, supaya digiling oleh gilingan itu. Ya, itu ceritanya, kisahnya. Tapi lihat, Tuhan selalu baik hati. Tuhan selalu melindungi dia. Api yang membakar badannya, air es yang menghancurkan dia, dan digiling. Tuhan tidak membuat satu bekas pun yang tinggal dalam dirinya. Sehingga tak ada satu orang pun yang tahu dia itu menyiksa diri dengan hal-hal seperti itu. Tuhan menyuruh dia 40 tahun lamanya menunggu, menderita, dan akhirnya ia meninggal dengan tenang. Saudara-saudara terkasih, teologi dulu mengatakan api penyucian dan penyiksaannya itu hanya keadaan lambang. Iya. Mereka rindu sekali berjumpa dengan Tuhan yang belum bisa mereka temui. Ya. Dan teologi sekarang juga mengatakan api penyucian itu, purgatorium itu memang ada. Itu satu tempat di mana jiwa-jiwa masih mengalami proses penyucian jiwanya. Dosa-dosa yang belum terhapus sesudah ia itu meninggal dunia. Sekarang kita lihat sebentar sesuatu yang lain. Siapa kiranya yang masuk ke api penyucian? Saya mengatakan begini agar gampang. Kalau seorang yang hampir dekat sekali ajal hidupnya, artinya hampir mati. Dan kalau saya bertanya kepada dia, apakah dia itu berbuat kasih, cinta? Dan dia akan menjawab, ya, saya membuat kasih dan cinta. Tetapi belum lagi dengan sepenuh hatiku, belum total. Saya membuat kasih, tapi aku juga seringkali membenci orang lain, gosip tentang orang lain, marah-marah tentang orang lain, malas, dan seterusnya. Jadi saya membuat kasih, cinta, tapi belum sempurna. Nah, itulah jawabnya. Sekarang tiba waktunya ia meninggal dunia. Tuhan memanggil dia. Apa yang terjadi pada waktu itu? Orang yang sudah meninggal itu pergi. Ia melihat dirinya dalam sebuah cermin. Dan dalam cermin itu kita melihat diri kita sendiri. Dosa apa yang saya sudah lakukan, dosa apa yang besar, dosa apa yang kecil, semuanya kelihatan di situ. Tanpa bisa saya sembunyikan satu pun. Tapi catatan saya bisa mengatakan, kalau orang yang sudah mengakukan dosanya
dengan tulus, ya sudah dihapuskan. Cermin itu tidak akan memperlihatkan apa-apapun lagi. Nah, sekarang kita lihat. Orang itu masuk ke dalam cermin dan ia melihat dirinya. Sesungguh-sungguhnya bagaimana keadaan dirinya. Dan waktu itulah ia sendiri menentukan, saya bisa langsung ke surga atau sama sekali jahat sehingga saya harus turun ke api neraka atau ke tempat proses penyucian. Dosa-dosa saya masih ada, dipulihkan. Jadi dapat dikatakan purgatorium, api penyucian itu sebenarnya surga yang tertunda. Jadi orang yang masuk ke purgatorium sudah pasti akan ke surga. Tapi saat ini belum, karena ia belum layak, belum pantas. Seandainya pun Tuhan melihat dia, ayo marilah ke sini, mari ke sini, masuk bersama dengan aku. Tuhan sendiri yang memanggil, tetapi orang itu sendiri tidak mau. Mereka mengatakan tidak, aku belum pantas, aku belum layak, aku harus menjalani dulu masa sengsara, membetuli jiwaku, menyucikan jiwaku, dan akhirnya saya baru sampai kepada Tuhan. Inilah kita lihat siapa yang masuk ke situ. Dan saya bisa bertanya, api macam apa yang ada di api penyucian itu? Api. Gereja tidak pernah mewahyukan kepada kita api yang macam mana itu. Sekali lagi, dulu dikatakan hanya lambang kerinduan orang. Tapi sekarang orang berkata, api itu benaran ada yang menyiksa. Nah, ada contoh yang dikisahkan oleh seorang biarawan Dominika, namanya Stanislaus Kokoska, seorang Polandia. Stanislaus Kokoska. Apa yang terjadi? Stanislaus Kokoska sangat berdevosi kepada orang-orang yang sudah meninggal. Setiap kali berdoa bagi mereka. Dan pada satu sore, Stanislaus itu sedang berpegang rosario dan berdoa bagi keselamatan dan proses dipercepatnya jiwa-jiwa di api penyucian. Pada waktu dia jalan-jalan sambil berdoa rosario itu, salah seorang dari jiwa-jiwa di api penyucian itu mendatangi dia. Dan mereka berkata, teruslah berdoa untuk kami. Sengsara kami sangat berat. Doakan kami, jangan pernah berhenti. Lalu Stanislaus berkata, panas macam apa yang ada di sana? Api macam apa? Api seperti di dunia ini, kompor gas atau apa? Jiwa itu berkata, api di dunia ini seperti angin sepoi-sepoi saja. Api yang ada di neraka sungguh-sungguh api yang luar biasa. Dan engkau tidak akan tahan untuk bisa merasakan sedikit. Tetapi Stanislaus ini keras kepala. Aku mau merasakannya. Mohon kepada Tuhan supaya berikan aku tanda. Nah, jiwa itu pergi kepada Tuhan. Tuhan berikan izin. Lalu dikatakan begini. Jiwa itu kembali kepada Stanislaus. Bukalah tanganmu. Dia membuka. Lalu satu tetes keringat dari jiwa yang ada di api penyucian itu jatuh persis di tangannya. Dia berteriak hebat dan kesakitan luar biasa. Pingsan.
Dan akhirnya datanglah ya frater-frater, pater-pater yang lain sebiara itu melihat apa yang terjadi. Sesudah siuman, Stanislaus Kokoska mengatakan, seandainya kamu tahu dahsyatnya penderitaan yang ada di api penyucian, kamu tidak bakalan bikin dosa lagi. Nah, sejak peristiwa itu, Stanislaus Kokoska sakit. Ia tidak pernah lagi turun dari tempat tidurnya. Ia menderita, pasrah, silih atas dosanya, dan untuk silih atas dosa-dosa jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Dan akhir, ia tidur dalam Tuhan. Kemudian kita lihat lagi kisah yang lain. Kisah dari seorang suster, ya, biarawati Fransiskanes dari Bologna, Italia. Apa yang terjadi? Namanya Teresa. Teresa meninggal dunia pada tanggal 4 November 1839. Dan Teresa meninggalkan banyak teladan yang baik. Orang-orang sebiara menyebut dia, ini orang kudus itu. Tapi ia meninggal dalam umur yang cukup muda. Yang terjadi ini. Dulu Suster Teresa bertugas sebagai kostres, artinya yang urusan dengan sakristi. Nah, sekarang sesudah dia meninggal, ia digantikan oleh seorang suster lain bernama Anna. Anna yang menjadi kostres. Dan pada satu hari, waktu suster Anna itu sedang membersihkan dan mengurus di sakristi itu, tiba-tiba roh dari Suster Teresa datang kepada Suster Anna. Dan roh itu berupa bola yang berapi. Keliling ke sakristi itu. Lalu keluar suara. Dan Suster Anna tahu itu suara dari Suster Teresa. Suster Teresa berkata, berdoalah untuk saya. Saya masih ada di tempat penyucian. Aku disiksa, deritaku hebat. Minta suster-suster itu sedang berputar-putar di sekitar sakristi. Ya, Suster Teresa itu memukul jenang pintu dari sakristi. Bolong kan, ada luka dari tangannya. Seperti kosen itu sedang dipukul oleh besi yang panas. Sesudah suster tahu bahwa Suster Teresa masih menderita, mereka berdoa dan berdoa, mempersembahkan misa dan misa untuk keselamatan jiwanya. Dan yang terjadi ini, 4 hari kemudian, waktu Suster Anna itu juga sedang membereskan sakristi, Teresa, rohnya Teresa datang kembali. Ia mengatakan, terima kasih Suster Anna dan suster-suster yang telah mendoakan saya. Sekarang aku sudah selamat. Aku sudah selamat. Dan dia berikan nasihat kepada Suster Anna. Kuatlah dalam memikul salib. Beranilah menderita dan cintailah kemiskinan. Nah, kita melihat saudara-saudara, ini kesaksian-kesaksian dari orang-orang kudus yang ada. Bukan gereja mengarang-arang bahwa api penyucian itu ada.
Bukan juga gereja mengatakan berdoa untuk mereka bisa menolong mereka. Kenyataannya, mereka sendiri menyaksikan bahwa segala perbuatan kita di dunia ini, ya, yang kita persembahkan untuk mereka, bisa membuat penderitaan mereka menjadi lebih ringan. Kalau orang berani pikul salib di dunia ini, intensinya untuk mereka sangat tertolong dan jiwanya semakin cepat bisa naik ke surga. Jadi doa-doa untuk jiwa-jiwa itu sangat-sangat penting. Jangan pernah kita abaikan. Pada saat peristiwa terjadi, seorang ibu yang hampir meninggal, dia dalam keadaan takut, ya, seperti dirempas oleh setan dan dijaga oleh malaikat. Dalam keadaan seperti itu, ibu yang sakit itu tiba-tiba berkata, "Loh, ada serombongan orang yang saya tidak pernah kenal itu datang dan menolong aku." Sehingga setan-setan semua berlari. Siapa orang itu? Jiwa-jiwa di api penyucian. Yang seringkali didoakan oleh ibu itu. Pada waktunya mereka datang juga untuk menolong ibu itu. Akhirnya, sudah panjang ya, akhirnya Bapak dan Ibu yang terkasih, api penyucian, purgatorium, dapat juga kita katakan itu satu tempat penderitaan yang penuh pelipur lara. Jadi jangan disangka bahwa mereka disiksa, hebat. Tetapi mereka juga ada di dalam penderitaan yang penuh pelipur lara. Kenapa begitu? Pertama saya mau mengatakan, walaupun mereka masih disiksa, tetapi sudah pasti mereka akan ke surga. Itu sudah pasti. Jadi surga hanya surga yang tertunda untuk mereka. Pasti. Kalau mereka sudah selesaikan prosesnya, mereka akan ke surga. Dan jiwa-jiwa itu menderita di api penyucian. Tapi menderita dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta. Mereka rela dihukum. Dan mereka berkata, memang pantas bagi kami bahwa kami disiksa sekarang karena dulu tidak melakukan hukum Tuhan. Jadi jiwa-jiwa itu disiksa tetapi tanpa memberontak sedikit pun. Cuma mereka menyesal. Kenapa dulu aku tidak berbuah lebih banyak daripada sekarang. Jadi mereka itu bergembira, sabar, tidak putus asa, dan pasti pada satu hari mereka sembuh akan berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Amin.